Oke, nanti kita akan dalami lagi soal komposisi hakim itu. Tapi saya ingin ke Bang Andi dulu. Bang Andi, kalau mengingat pernyataan dari tim hukum kubu 02 mengatakan bahwa tidak ada satupun tudingan yang bisa dibuktikan selama proses pengadilan itu berlangsung. Nah, apakah Anda setuju dengan statement ini? Terlebih tadi Bang Denny mengatakan bahwa prediksinya yang memang putusannya adalah menolak begitu ya. Artinya bahwa MK akan menguatkan penetapan dari KPU bahwa Prabowo Gibranlah sebagai pemenangnya. Nah, saya kira gini ya, kalau kita bicara tentang perkara yang tentang hukum, termasuk di MK, kita harus bicara tentang hukum acara di MK. Jadi kita harus mulai dari situ dulu, ya, bahwa kalau kita lihat judul dari permohonan paslon 01 dan 03 ya, ke MK, judulnya atau perihalnya adalah perselisihan hasil pemilu presiden 2024. Itu starting point di situ. Ya, jadi kalau kita ingin menerawang satu masalah perkara hukum, kita masuk dari koridor hukum ini. Nah, misalnya ya, kita mulai karena ini pemilu, maka kita harus mengacu kepada undang-undang pemilu. Nah, pasal 474 jelas dikatakan, ini perselisihan hasil perolehan suara, bukan yang lain-lain. Kalau sengketa proses, misalnya legalitas Gibran, pendaftar dan sebagainya, itu adalah jalurnya adalah Bawaslu. Yang kedua, kalau kita berperkara di MK, maka kita harus jadikan acuan adalah undang-undang MK. Nah, di pasal 74 dan 75 jelas dikatakan bahwa kalau terkait dengan perselisihan pemilu, maka harus sebutkan klaim suaranya berapa dan mengapa bisa begitu. Ya, itu satu itu. Saya bisa ikuti bicara pola berpikir teman-teman yang lain ya, bahwa katakanlah ada tuduhan terhadap proses pemilu yang tidak benar, tapi kemudian itu sudah terbantahkan di dalam sidang Mahkamah Konstitusi yang pemeriksaan saksi ahli, bahkan pemeriksaan menteri-menteri juga, 4 menteri itu sudah membantah terjadi politik bansos dan kemudian ada salah paham, salah kaprah yang berlebihan dari paslon 01 dan 03, seolah-olah bansos itu sesuatu yang besar sekali, sesuatu yang sangat utama. Padahal bansos itu hanya sebagian porsi dari apa disebut perlindungan sosial. Dan sudah dijelaskan oleh Bu Risma bahwa dalam pemberian bantuan sosial itu by name by address dikirim melalui rekening bank dan juga ya support. Jadi tidak ada masalah. Ya, jadi kemudian sudah terbantahkan semua. Jadi hakim itu harus berpegang kepada fakta-fakta persidangan. Tidak bisa tiba-tiba berbondong-bondong permohonan untuk menjadi amicus curiae. Amicus curiae adalah orang independen, orang yang pendapatnya itu bisa yakin hakim yang memberikan suatu pandangan baru. Bukan sejumlah mahasiswa yang sudah ngerti baca koran, baca medsos, tiba-tiba menjadi amicus curiae. Dan yang lebih ironis lagi, ya menurut saya lebih lucu lagi adalah Ketua Umum PDIP maju menjadi amicus curiae, diajukan bersama-sama oleh sekjennya, dan tim hukum. Ini orang yang tidak independen, jadi amicus curiae, jadi semua serba salah kaprah. Jadi kalau memang toh ditolak misalnya permohonan dari 01 dan 03, karena dasarnya adalah pembuktian dalam persidangan. Dan mereka memang mengatakan tidak ingin berselisih tentang hasil pemilu. Tentang proses, itu dia sudah salah. Ditambah lagi satu poin dari Profesor Mahfud mengatakan ketika putusan 90 MK diumumkan bahwa personal silang tidak ada masalah dengan kepentingan Gibran. Jadi semua ini kembali kepada realnya. Tidak ada prasangka-prasangka, tidak ada upaya untuk menerawang seperti dukun ya. Walaupun dengan analisa ilmiah. Kan? Tapi kalau menurut saya semuanya sudah terang jelas, terang benderang ya, bahwa mereka memang menolak menggunakan katakanlah poin dari Undang-Undang MK bahwa harus dipersoalkan adalah perselisihan pemilu. Dan kalau tadinya proses pemilu mau dilaksanakan dengan merujuk pada jurisprudensi MK, itu sih beda. Ya kalau misalnya katakanlah perkara bukti adat, Anda jangan potong saya. Saya nggak potong. Jadi tidak singkat saja Bang Andi, nanti kita harus break dulu, nanti kita lanjutkan usai jeda. Manipulasi data, demikian juga open
Oke, intinya Bang Andi menangkap bahwa apa yang sudah terjadi persidangan bukti itu terbantahkan gitu ya, tidak bisa dibuktikan dengan kuat. Tapi kita lanjutkan perbincangan usai jeda, tetap bersama kami di Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.